Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu periksa dulu kehadirannya. Idrul Haq, Raihan Merti Sultana, Nurul Izzah Aliza, Dina Fadila, oke, lagi semuanya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi terkait dengan barisan aritmatika. Nah, setelah Ibu kasih tahu ya pada minggu lalu, kita setelah selesai mempelajari terkait dengan materinya, masih ingat materi minggu lalu apa? Materi pola bilangan ya. Jadi sebelum kita paham sekali terkait dengan materi itu, tidak akan bisa kita melanjutkan materi barisan aritmatika. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran barisan aritmatika ini, yang pertama yaitu untuk menentukan suku KM. Ya, barisan itu sudah terbayangkan barisan itu apa? Nah, nanti akan dijelaskan kembali. Nanti tercapainya tujuan pembelajaran terkait dengan suku KM dalam barisan aritmatika. Nah, adapun indikator yang perlu dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu anak-anak itu nanti harus mampu memaparkan pengertian dari barisan aritmatika itu. Kemudian yang kedua, anak-anak itu juga harus mampu mendeskripsikan bentuk umum dari barisan aritmatika dengan bahasanya sendiri. Artinya sudah benar-benar paham, gitu ya. Nah, nanti yang terakhir baru kita harus tahu bagaimana cara menentukan nilai suku KM dari bentuk umum berdasarkan yang sudah kita pahami dan kita analisis, itu ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan, tolong kepada Raihan untuk menghapus papan tulisnya terlebih dahulu. Terima kasih Raihan. Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebelum kita masuk pada materi barisan aritmatika, kita harus tahu pola bilangan. Nah, pola bilangan, ada yang tahu itu apa? Pola bilangan merupakan suatu bentuk aturan dalam bilangan yang digunakan untuk menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sejumlah bilangan. Jadi nanti dalam suatu barisan itu kan terdiri dari rentetan bilangan-bilangan. Nah, suatu polanya itu, pola dari urutan itu dinamakan dengan pola bilangan. Jadi harus benar-benar ada suatu keteraturan dalam membentuk pola bilangan. Bisa dipahami? Nah, apa contoh dari pola bilangan? Itu ada M dikurang 1 kuadrat, atau ada lagi pola bilangan itu 2M gitu, atau 3M gitu. Jadi memang suatu bentuk rumusnya telah dinamakan dengan pola bilangan. Nah, nanti setelah kita paham pola bilangan itu, baru tindak lanjutnya kita tahu barisan bilangan itu. Nah, barisan bilangan apa itu? Merupakan suatu susunan dari anggota himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola bilangan yang sudah kita tentukan di awal tadi. Jadi nanti setelah terbentuknya pola bilangan, tahu kita pola bilangan, nanti akan ada barisan
bilangan itu akan ada yang namanya suku. Apa itu suku? Yaitu tiap-tiap nilai dari barisan bilangan. Itu ada sukunya U1, U2, dan U3. Itu yang dinamakan dengan barisan bilangan. Nah, di sini ada namanya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Apakah itu termasuk pola bilangan? Kenapa dinamakan dengan pola bilangan? Ada yang tahu penyelesaian atau nama polanya apa? Nah, ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, apakah ini pola bilangan? Jawabannya iya. Ya, ini merupakan pola bilangan. Apa saja suku-suku yang ada dalam pola bilangan ini? Ada 2. Suku pertamanya 2. Suku keduanya 4. Suku ketiganya 6. Suku keempat 8. Suku ke 5 10. Jadi nilai-nilai yang ada dalam barisan bilangan itu dinamakan dengan suku, ya kan tadi? Nah, nanti ini memiliki pola, suatu barisan bilangan ini memiliki pola yang dinamakan dengan pola bilangan. Apa nama polanya? Nah, terima kasih ya. Punya polanya itu adalah 2M. Kenapa 2M? Ketika nilai untuk N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ya. Ketika nilai N-nya 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Ketika nilai N-nya 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Oke. Nah, dapatkah kamu menyebutkan pola bilangan yang terdiri dari 5 suku yang lain? Nah, ada yang bisa menyebutkan suatu bentuk pola bilangan yang terdiri dari 5 suku selain dari yang ini? 12. Apa tuh? 12? 2 kali 6. Selanjutnya, maksud ibu contoh yang lain gitu. Ada yang bisa menyebutkan selain dari contoh ini? Ini ya, kalau kita lanjutkan ada 12, 14 gitu kan, dan seterusnya. Nah, contoh yang lain, ada yang bisa? Ya, silahkan isi. 3, 6, 9, 12, 3, 6, 15, 9, 12. Nah, ini ada 5 suku yang dinamakan dengan pola bilangan. Apa nama pola bilangannya? 3N. Untuk N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ketika kita mensubstitusikan nilai N sama dengan 1 untuk suku yang pertama yaitu 3. Karena 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, begitu seterusnya. Ya. Jadi itu merupakan materi yang harus kita ingat kembali sebelum kita mempelajari barisan aritmatika. Sudah bisa ya yang dipahami? Oke, kita masuk pada barisan aritmatika. Ada yang ingat tadi tujuan pembelajaran kita kan? Yang pertama kita harus tahu untuk menentukan suku KN dalam barisan itu. Jadi ada beberapa unsur-unsur atau ciri khas dalam barisan aritmatika. Ya, ada yang tahu? Yang sudah membaca buku di rumah? Ya, silakan isi. Itu selisih dari yang selalu sama. Oke, selisih
selisih dari setiap bilangan yang selalu sama. Itu ada yang memiliki pendapat yang lain? Jadi Ibu perlurus ya, barisan aritmatika itu merupakan suatu bentuk barisan atau urutan dari bilangan-bilangan yang selisih tiap suku pertama dengan suku selanjutnya itu sama gitu ya. Jadi selisih ini dalam bahasa matematika itu dinamakan dengan beda ya. Apa namanya? Beda. Nah, ini ada bentuk umum. Apa bentuk umum dari barisan aritmatika? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. N kurang 1 dikali beda. Ya, jadi UN ini merupakan suku PN. Nah, yang untuk A ini merupakan suku pertama, untuk B merupakan beda atau selisih. Selisih yang mana? Selisih antara U1 dan U2. Oke, selisih U1 U2 atau selisih U2 U3. Selisih antara U1 U3 apakah dinamakan yang beda? Tidak ya. Jadi ketika selisih ini sama dalam barisan tersebut, maka dia termasuk golongan barisan aritmatika. Ya. Nah, di sini itu ada alat peraga ya. Nah, coba perhatikan. Ini ada yang namanya kurang kelihatan. Gimana ya caranya? Di sini kelihatan, Raihan? Ibnu kelihatan? Kelihatan banget, Bu. Oke. Nah, ini bukan jelas bahwasanya ada dua warna, coklat dan juga hijau ya. Yang coklat ini itu kan sama. Kita namakan dia dengan A. Kenapa dengan A? Karena itu merupakan suku pertamanya. Ya, A. Kalau yang untuk yang hijau ini kita namakan dengan B. Kenapa B? B itu selisih, nanti akan sama selisihnya. Nah, ketika ini yang coklat ini kan dia tunggal, sifatnya satu aja, dia A. Kalau untuk ini adalah U1 ya, ini U2. Nah, kalau dia U2 ini kan A, ini B, berarti A ditambah B sama dengan U2. Kalau yang U3 A ditambah B ditambah B, berarti A ditambah 2B, berarti ada U3. Nah, ini untuk U4 A ditambah B, B, berarti A ditambah 3B. Nah, berarti untuk UN ini, UN itu kan nilai F-nya bisa terdiri dari suku G1, suku G2, suku G3 dan seterusnya. Untuk yang suku pertama berarti UN untuk N sama dengan 1, yaitu U1 sama dengan A. Ya kan? U1 sama dengan A. U2 sama dengan A ditambah 2B. A ditambah B ya. Karena U2 ini A ditambah B-nya hanya 1 gitu ya. Jadi untuk U2 rumusnya A ditambah B. Untuk U3 A ditambah 2B. Untuk U4 A ditambah 3B. A ditambah 3B. Begitu seterusnya. Ya, jadi untuk menentukan
nilai suku KN itu bisa kita menggunakan rumus cepaknya ini ya, karena ini merupakan dari umum. Tapi secara manualnya untuk membuktikannya itu bisa anak ibu lihat seperti yang sudah ibu peragakan dalam halaman peragakan ya. Nah, itu ada contoh. Tentukan nilai suku pertama, beda dan suku P10 dari barisan 5, 10, 15, dan 20. Siapa yang bisa dan mau mengerjakannya ke depan? Siapa yang mau mengerjakan ke depan? Oke, silakan Dina. Untuk nilai U1 atau A merupakan nilai dari barisan nilai dari suku pertama dalam barisan ini ya, berarti benar. Nilai B-nya itu selisih antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua, begitu. Nah, benar ya. Itu dikurang 5 sampai yang 5. Nah, yang ditanya adalah nilai suku ke-10 ya. Perintahnya UN atau U ke-10. Di sini UN dulu ya, UN baru U10. A ditambah N dikurang 1 sama dikali 3, berarti kita substitusikan 5 ditambah 10 dikurang 1 kali 5, 45 tambah 10. Benar ya? Oke, benar jawabannya 50. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok karena kita akan mengerjakan dari LKPD yang akan kita berikan. Berikan waktu untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya dan nanti silakan dipresentasikan ke depan hasil diskusi ya. Sudah selesai mengerjakan soal yang di LKPD yang diberikan. Siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Silakan perwakilan kelompoknya.
Kita periksa ya. Jadi di sini ada segitiga, urutan segitiga ya. Nah, ini bisa dikatakan sebuah barisan aritmatika yang memiliki bola ya. Ada yang barisan segitiga, tiga segitiga, lima segitiga, dan ada 7 segitiga. Nah, untuk yang pertama, suku pertamanya itu berapa jumlah segitiganya? Bolanya satu. Ini ya cara menemukan bola. Dengan nanti didapatkan untuk suku KM itu bolanya 2N ditambah 1. Mengapa 2N ditambah 1? Karena ketika untuk suku untuk segitiga yang pertama jumlahnya 1, suku kedua jumlahnya 3, berarti ini ada selisihnya 2. Nah, antara suku kedua dan suku ketiga selisihnya 2 gitu ya. Jadi kita tahu 2 untuk N nilai N-nya itu opsional kan? Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari penghitungan tersebut didapatkan pola bilangnya itu 2N ditambah 1. Nah, dari susunan barisan ini seperti yang kita lihat pertanyaannya yaitu U-15 ya, di LKPD itu tentukan nilai suku ke-15-nya. Didapatkan nilainya yaitu A ditambah N kurang 1 dikali 3 yaitu 29. Ini apa juga N dikurang 2 sama 1? Nah, ya 2N ditambah 1. Itu ya, jadi pola bilangannya 2N ditambah 1. Nilai suku ke-15-nya adalah 29. Ya. Bisa dipahami LKPD itu dari kelas 3 ya sama temannya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi mudah-mudahan bisa ya dipahami pembelajarannya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Ya, silakan Ibrul. Jadi dari dapat saya simpulkan barisan aritmatika ini adalah pola bilangan yang tersebut yang mana selisih antara dua bilangan tersebut berbeda dengan dua dan satu memiliki beda yang sama atau selisih yang sama dengan memiliki pola yang secara berurutan. Makasih Ibrul. Jadi benar ya yang dikatakan Ibrul, suatu barisan aritmatika itu merupakan pola bilangan yang terurut yang memiliki selisih atau yang disebut dengan beda yang sama. Ya, jadi kalau selisihnya atau bedanya tidak sama gitu ya, tidak dinamakan dengan pola bilangan atau barisan aritmatika. Ya, jadi bentuk umumnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda, yang mana A ini merupakan suku pertama, B itu merupakan selisih, dan UN itu merupakan nilai dari suku KR. Ya, itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa membaca materi selanjutnya, yaitu terkait dengan deret tadi ya, deret aritmatika. Silakan pahami,
bukunya di halaman 25 dan kerjakan latihan nomor 1 sampai 5. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait tugas rumahnya? Enggak ya. Jadi tolong jangan dikerjakan kebut semalam ya, agar bisa dipahami benar-benar. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, silakan kumpulkan tugasnya minggu lalu. Baiklah, karena jam pelajaran kita sudah habis, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman kita ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.